Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga aku dapat menyambut hari yang baru. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur, bukan karena hidupku berjalan dengan lancar, tapi karena kebaikan dan perlindungan-Mu, sehingga aku mampu terus berjalan dan melakukan aktivitas memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu dan merenungi kebenaran firman-Mu yang menguatkan aku. Aku tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah, tapi aku percaya dengan pertolongan dan bimbingan-Mu, aku bisa melewati segala tantangan dan persoalan di hadapanku. Aku sangat yakin bahwa semua ada dalam rencana-Mu yang sangat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang Maha Kuasa dan terhormat, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Kasih Allah yang mengubah hidup. Kasih Allah yang mengubah hidup. Masih ada pada kita mengambil dalam teks yang sama, teks Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang mengubah hidup. Yohanes 3 ayat 16. Tujuan dalam perenungan firman Tuhan ini atau khotbah ini mengajak jemaat untuk memahami dan mengalami kasih Allah yang mengubah hidup. Ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Kebenaran yang pertama, kasih Allah adalah tema yang paling penting dalam Alkitab. Kasih Allah adalah tema yang paling penting dalam Alkitab. Kasih Allah bukan hanya sekedar perasaan atau emosi, tetapi merupakan tindakan yang nyata dan berdampak pada hidup kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16,
kita membaca tentang kasih Allah yang mengubah hidup. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Yang kedua, kasih Allah yang mengubah hidup. Kasih Allah yang mengubah hidup bukan hanya sekedar kasih yang bersifat emosional, tetapi merupakan kasih yang bersifat tindakan. Allah tidak hanya mengasihi kita dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan mengambil dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita dapat beroleh hidup yang kekal dan mengalami kasih Allah yang mengubah hidup. Yang ketiga, dampak kasih Allah pada hidup kita. Kasih Allah yang mengubah hidup memiliki dampak yang sangat besar pada hidup kita. Pertama, kita dapat beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita dapat mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati. Yang ketiga, kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan dengan orang lain. Keempat, kita dapat memiliki tujuan dan makna hidup yang jelas. Empat, bagaimana mengalami kasih Allah yang mengubah hidup. Bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah yang mengubah hidup? Pertama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan dengan orang lain. Ketiga, kita harus taat pada perintah Allah dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Keempat, kita harus terus-menerus memohon kasih karunia Allah dan meminta bantuannya dalam hidup kita. Dengan demikian, sebagai kesimpulan, kasih Allah yang mengubah hidup adalah tema yang sangat penting dalam Alkitab. Dengan memahami dan mengalami kasih Allah, kita dapat beroleh hidup yang kekal dan mengalami perdamaian dan sukacita yang sejati. Marilah kita terus-menerus memohon kasih karunia Allah dan meminta bantuannya dalam hidup kita sehingga kita dapat mengalami kasih Allah yang mengubah hidup. Doaku, Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Kami memohon kasih karunia-Mu dan meminta bantuan-Mu dalam hidup kami sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu yang mengubah hidup. Sikap kritis dan praktis memahami kasih Allah yang mengubah hidup. Berikut adalah beberapa sikap kritis dan praktis untuk mengalami kasih Allah yang mengubah hidup. 1. Mengakui keberadaan kasih Allah. Mengakui bahwa kasih Allah adanya adalah nyata dan dapat mengubah hidup kita. Yang kedua, mempelajari Alkitab. Mempelajari Alkitab untuk memahami kasih Allah dan bagaimana kasih itu dapat mengubah hidup kita. 3. Mengalami kasih Allah secara pribadi. Mengalami kasih Allah secara pribadi melalui pengalaman hidup dan hubungan dengan Allah. 4. Menerapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kebaikan kepada orang lain dan memperlakukan mereka dengan kasih. 5. Mengembangkan hubungan dengan Allah. Mengembangkan hubungan dengan Allah melalui doa, meditasi, dan kegiatan rohani lainnya. 6. Mengatasi kesulitan dengan kasih Allah. Mengatasi kesulitan dan tantangan hidup dengan kasih Allah dan mempercayai bahwa Allah selalu ada untuk membantu kita dalam menghadapi setiap kesulitan oleh karena kasih-Nya.
Yang ketujuh, membagikan kasih Allah kepada orang lain. Membagikan kasih Allah kepada orang lain melalui kegiatan pelayanan, kebaikan, dan kasih sayang. 8. Mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Mengembangkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup dan mempercayai bahwa kasih Allah akan membantu kita melewati kesulitan dan tantangan tersebut. 9. Mengakui bahwa kasih Allah tidak terbatas. Mengakui bahwa kasih Allah tidak terbatas dan dapat mengubah hidup kita dalam cara yang tak terduga. Kasih Allah mengubah hidup kita dengan cara yang tak terduga karena Dia memiliki kuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Yang ke-10, mengucap syukur atas kasih Allah. Mengucap syukur atas kasih Allah dan mempercayai bahwa kasih itu akan terus-menerus membantu kita dalam hidup kita sehari-hari. Dengan mengembangkan sikap kritis dan praktis seperti ini, kita dapat memahami dan mengalami kasih Allah yang mengubah hidup kita hari lepas hari. Pengertian Yunani tentang kasih Allah. Dalam bahasa Yunani, kasih Allah diterjemahkan sebagai agape. Agape adalah salah satu dari 4 kasih yang digambarkan dalam bahasa Yunani, yaitu 1. Agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa syarat, dan kasih yang rela berkorban. Agape adalah kasih yang paling tinggi dan paling mulia, karena kasih ini tidak meminta balasan atau imbalan. Yang kedua, filia, kasih yang berdasarkan pada persahabatan, kasih yang timbul dari hubungan yang erat dan akrab. Yang ketiga, storge, kasih yang berdasarkan pada hubungan keluarga, kasih yang timbul dari ikatan darah atau hubungan keluarga. 4. Eros, kasih yang berdasarkan pada nafsu atau keinginan, kasih yang timbul dari keinginan untuk memiliki atau memuaskan kebutuhan. Agape adalah kasih yang paling dekat dengan pengertian kasih Allah dalam Alkitab. Agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rela berkorban, dan kasih yang tidak meminta balasan atau imbalan. Agape adalah kasih yang paling tinggi dan paling mulia, karena kasih ini tidak terikat oleh kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dalam Perjanjian Baru, agape digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena Allah begitu mengasihi atau agape dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Agape juga digunakan untuk menggambarkan kasih yang seharusnya ada di antara orang-orang percaya, seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jika kamu berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat tetapi tidak memiliki kasih atau agape, maka aku sama dengan orang yang berdentang atau simbal yang berbunyi. Jika aku memiliki karunia untuk melakukan mujizat dan aku memiliki pengetahuan yang sempurna dan aku memiliki iman yang cukup untuk memindahkan gunung, tetapi tidak memiliki kasih atau agape, maka aku tidak ada apa-apa. Dengan demikian, kita bersyukur kita memiliki kasih Allah
yang mengubah hidup kita. Kasih yang sempurna, yang tidak menuntut balasan. Kasih yang berkorban, kasih agape. Hiduplah di dalam kasih agape Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kasih itu untuk menuntun, menjaga, melindungi, memberkati, menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan hari lepas hari. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang kasih Allah yang mengubah hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki kasih-Mu yang mengubah hidup, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut balasan. Biar kami memiliki kasih itu mewarnai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ajar kami hidup di dalam kasih-Mu, ajar kami memiliki kasih-Mu, ajar kami menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami dan mengakui keberadaan kasih Allah itu dalam kehidupan kami yang menuntun kami, melindungi kami, menyertai kami, mewarnai kehidupan kami dan menguatkan kami, yang memberikan pengampunan kepada kami dan memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu, kasih Allah yang mengubah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini dan para pemimpin kami dan rakyat yang ada dalam bangsa ini. Biar kami semua memiliki kasih Allah yang mengubah hidup kami, agar kami boleh diberkati, disertai, diampuni. Bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hasil tambangnya diberkati, perikanannya diberkati, pertaniannya diberkati, hasil udaranya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam juga hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kepada 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada 5 benua yang ada dalam dunia ini, kepada setiap orang yang ada di pelosok manapun dalam dunia ini, agar mereka boleh mendengar Injil, boleh mendengar nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus diproklamir, diberitakan, disampaikan, dikumandangkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus. Nama kebenaran itu, nama membawa kebenaran, nama yang membawa keselamatan, agar mereka boleh percaya kepada Kristus dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan hidup menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang memuji, menyembah, mengagungkan nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga. Dan sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa manusia yang menyembah Allah, dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, para pengikutnya, para malaikatnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan turun campur tangan, hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala kejahatan. Biar sinar kemuliaan surgawi menyinari bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, agar mereka boleh aman, sentosa, damai sejahtera, bahagia dan sukacita, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya damai, aman dan sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa.
Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memberkati keluarga Kristen. Mungkin mereka dalam penghujung konflik yang berkepanjangan di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong pulihkan keluarga Kristen. Biar persatukan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen beribadah bersama-sama, bergandeng tangan, beribadah ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ke gereja, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memuliakan Tuhan, berdoa, bersukacita, memuji Allah. Dan keluarga Kristen diberkati. Dan keluarga Kristen juga boleh menjadi saksi Kristus, membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk agar setiap orang yang mereka temui melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan mereka. Orang boleh percaya, keluarga Kristen menjadi saksi, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dan gembala-gembala jemaat, para pendeta, pemimpin gereja dimanapun mereka berada, dari setiap denominasi apapun. Tuhan memberkati gereja Tuhan, para gembala dan para pemimpin gereja. Ada masalah dan problema, tekanan yang mereka alami, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kuatkan, berikan jalan keluar, berkati setiap umat-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni segala dosa dan salah mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun yang mereka alami, yang mereka derita, penyakit di mata, di kaki, di tangan, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di lambung, di usus, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kemih, penyakit prostat, penyakit di pankreas, penyakit diabetes, semua hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh yang ada dalam tubuh kami perintahkan dengan kuasa Kristus. Kami perintahkan, engkau keluar, engkau lenyap, pergi, tinggalkan tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah kediaman, tempat kediaman Roh Al-Kudus, Allah yang bertata dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau pergi, segala sakit penyakit. Kami yang percaya sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah dipulihkan, kami yang percaya sudah kuat kembali, kami telah sehat kembali, kami yang percaya dapat melakukan aktivitas dengan luas, bisa berdiri dan berjalan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa juga bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memberkati sekolah-sekolah tinggi teologi ini, sekolah penginjil, sekolah Alkitab, dimanapun Tuhan, dari denominasi apapun, Tuhan berkati. Biar apa yang diajarkan adalah tentang nama Yesus Kristus. Khusus hamba berdoa bagi STTRM, di mana hamba salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM, sistem kurikulumnya diberkati, sistem organisasi diberkati, para pemimpinnya, para stafnya diberkati, para dosennya, dosen S1, S2, S3 diberkati, para mahasiswanya S1, S2, S3 semua diberkati oleh Tuhan. Semua yang terkait dalam STTRM diberkati oleh Tuhan. Tambahkan banyak murid-murid, jiwa-jiwa, orang-orang yang belajar di STTRM, baik S1, S2 dan S3. Tuhan tambahkan. STTRM Miriam dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaga. Dan firman Tuhan yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan adalah tetap tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap produk yang dilahirkan dari STTRM, yang menjadi alumni dari STTRM, mereka keluar menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin jaya, STTRM makin dimuliakan oleh Tuhan Yesus, STTRM diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami
umat yang percaya yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, perlindungan, dan pimpinan serta berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus Tuhan, mewarnai kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.